Petrus dengan para murid-murid, Petrus saudara yang paling tahu kan saudara, berdiri depan Yesus dan bilang, Yesus stop, kami melindungi. Mari kita baca ayatnya, Matius 26 ayat yang ke-53 dengan semangat 4, 5, semangat gitu. Bodoh ah. Yuk kita baca 3, 2, ya atau supaya ia segera lebih dari berapa Bapak Ibu? 12 pasukan malaikat membantu. Dari ayat ini kita menemui kebenaran bahwa Yesus, ayat ini menegaskan bahwa Yesus bukan korban keadaan. Bahwa Yesus bukan korban keadaan. Amin. Saudara, bahasa Indonesia tidak menangkap dengan jelas. Bahasa aslinya bilang 12 legion. Satu legion total 12 kurang lebih 75.000 malaikat. Dalam 2 raja-raja dikatakan satu malaikat mengalahkan 183.000 orang. Jadi saya bayangkan Bapak Ibu dalam Alkitab saudara nggak ada. Tapi dalam Alkitab kami para pendeta ada. Saya bayangkan di Taman Getsemani ketika Yesus hendak ditangkap ada ketegangan di surga. Saya bayangin para malaikat nungguin. Para malaikat bilang sama malaikat dengan yang lain. Mikael, Gabriel. Mereka tinggal bilang Jesus one word from you. Kalau mereka bilang, kalau Yesus bilang gas, turun mereka semua itu. Kalau Yesus bilang gas, saya bayangin di grup WA para malaikat. Mereka punya grup WA. Di grup WA para malaikat, Mikael tanya sama Gabriel, gimana bos? Saya bayangin Pak Bu ini liar, tapi berdasarkan Alkitab. Alkitab saya bilang di malam hari ketika Yesus ditangkap, malaikat Allah menantikan. Maka Yesus bilang, apakah kamu sangka aku gak bisa meminta Bapakku mengirim 12 pasukan malaikat. Bicara 75.000 malaikat. Saya yakin di surga hari itu lagi gelar pasukan. Mereka lagi nunggu di bawah. Mereka lagi lihat. Makanya ketika Petrus memotong telinga dari maklus. Saudara tahu maklus? Makanan yang enak. Maknyus. Bodoh amat. Ketika Petrus memenggal potong kepalanya maklus. Yesus ambil telinganya. Karena Yesus lagi ngobrol sama Petrus salah taruh. Taruhnya di sini. No, Yesus balikin lagi di telinganya. Kenapa? Karena Yesus bilang, saya mau bilang. Yesus bukan tidak punya pilihan. Yesus bukan korban keadaan. Saudara dan saya kan kadang-kadang ada orang jahat sama kita. Kita nggak bales karena dia lebih kuat dari kita. Kita nggak balas karena dia lebih mampu dari kita. Kita nggak balas karena dia lebih punya uang dari kita. Pak Bu, Yesus ditangkap oleh orang Romawi bukan karena tidak berdaya. Saudara perlu mengerti ini supaya saudara berpikir Yesus bukan tidak berdaya. Dia bisa menyelamatkan dirinya, dia bisa meloloskan dirinya, dia bisa mengalahkan. Hari itu kalau Yesus bilang sama malaikat, gas, habis semua tuh. Jemaat. Betul apa tidak? Enggak, biar saudara ngerti. Mari kita jujur. Gampang enggak balas orang yang jahat sama kita karena dia lebih kuat dari kita. Gampang lah, enggak punya pilihan. Ini saudara punya masalah apa sih? Tapi jawab saya, gampang enggak? Belum. Gampang enggak? Awas bilang enggak lagi. Orang jahat sama kita. Kita bisa balas. Orang itu jauh di bawah kita. Kalau kita injek. Bahasa Ibrani bilang mate maho. Tapi kita enggak balas. Charles Spurgeon bilang demikian. Sebuah kutipan yang memberkati saya. Ia bisa saja memanggil tentara surga. Tapi yang menahannya. Tapi kasih menahannya tetap di jalan penderitaan. Dari pagi sih orang tepuk tangan baca ini. Gue panggil juga malaikat nih. Ya.
Dia bisa, Bapak Ibu, dia bisa memanggil tentara surga. Beres. Kalau dia bilang malaikat turun semuanya. Jangan-jangan boro-boro Romawi, semua beres. Satu malaikat mengalahkan 138.000 orang dalam kisah 2 raja-raja. Satu malaikat. Itu yang paling lemes. Kayak lu pada. Bayangin kalau 75.000 malaikat turun. Saya saudara boleh bayangin di surga tuh mereka nungguin. Mungkin malaikat ngomong lagi, ngapain sih Yesus mati bagi si On itu? Ngapain sih Yesus itu kan orang jahat. That's love. Itulah kasih Tuhan. Yang menahan Yesus di kayu salib bukan paku. Tapi kasihnya sama kamu. Amin. Tuhan di kayu salib orang Yahudi bilang, kalau engkau raja orang Israel, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Kalau Yesus orang Batak, apalagi Siantar men, dicabut itu paku, dia turun ke bawah digamparin satu-satu. Babami kau ya, moncongmu yang mana moncongmu sini. Dia naik lagi, disalib sendiri. Betul apa tidak? Dia disalib bukan karena dia tidak berdaya. Makanya ketika Yesus dicari oleh orang Romawi, dibilang di manakah dia? Yesus muncul dengan bilang, ini aku. Alkitab saya bilang semuanya rebah. Dak jatuh. Yesus dari ayat yang baru kita baca tadi. Yesus sanggup, sama-sama bilang sama saya. Yesus sanggup meloloskan diri. Tetapi dia tetap tinggal demi aku. Katakan amin. Dan berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-29. Biar kita mengerti lebih dalam lagi. Yang kedua, Yesus Kristus anak domba Allah yang mati dan bangkit. Kita baca 1 Yohanes 1 ayat yang ke-29. 3, 2, 1 ya. Lihatlah anak domba Allah yang apa Bapak Ibu? Pernyataan ini langsung menghubungkan Yesus dengan gambaran anak domba korban yang tak berdosa. Segala bayang-bayang dalam perjanjian lama, saudara, digenapi di perjanjian baru. Yesus selama hidup tidak berbuat dosa. Untuk apa? Agar dia menjadi korban penebus dosa yang layak. Apa buktinya? Yesus benar-benar mati dan bangkit. Sesederhana seperti ini. Ada orang bilang Yesus itu nggak bangkit, mayatnya disembunyikan. Kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, maka kita perjanjian baru tidak akan pernah ada. Karena penulis perjanjian baru adalah murid-muridnya, para rasul. Kalau Petrus tahu Yesus tidak pernah bangkit, maka Petrus nggak akan nulis. Betul apa tidak? Kalau Paulus tahu Yesus tidak pernah bangkit, maka Paulus nggak akan menulis tentang ada perjanjian baru. Bukti bahwa Yesus benar-benar bangkit, perjanjian baru ditulis. Kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, para murid-murid tidak mau mati martir. Betul apa tidak? Alkitab mengatakan, saudara, matinya Petrus, matinya disalib terbalik. Alkitab mengatakan Thomas matinya dilempar dengan tombak. Alkitab mengatakan Rasul Yohanes walaupun tidak mati, direbus hidup-hidup kayak Brandon Bond. Bukti yang ketiga, kalau Yesus tidak benar-benar bangkit, maka tidak ada kuasa dalam nama Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau kita melakukan pengusiran, kita bilang dalam nama Yesus, setan keluar. Setan akan ngomong begini, enggak bangkit bos lo. Cemana? Enggak bangkit jagoan itu. Mati dia. Kalau Yesus tidak bangkit, kalau kita ngusir setan, enggak punya kuasa. Tapi karena Yesus benar-benar bangkit, maka di dalam nama Yesus ada kuasa yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, biar kita menggali lebih dalam lagi, mari kita melihat lagi Tim Keller, sambil saya undang pemain baseball, pemain keyboard. Tim Keller mengatakan demikian, Yesus adalah anak domba Paskah yang sejati. Tak bercela, tak berdaya, disembelih supaya maut melewati kita. Sama-sama taruh tangan kananmu di dada. Yuk, sama-sama ikuti saya. Karena Yesus, segala yang jahat melewati saya. Karena Yesus, segala yang baik diberikan kepada saya. Sekali lagi, karena Yesus,
segala yang buruk dilewati saya, melewati saya. Karena Yesus, segala yang indah, yang manis diberikan kepada saya. Kita berikan tepuk tangan yang dahsyat. Yang ketiga, kenapa judul khotbah saya kasih mendahului penghakiman? Mari kita baca firman Allah terambil dari Lukas 15, Bapak Ibu. Ayatnya yang ke-20. Saya udah jadi pendeta cukup lama. Saya udah banyak berkata tentang anak yang hilang ini. Tapi baru tadi malam dalam anugerahnya melalui karya Roh Kudus, Tuhan bukakan sesuatu yang baru saya tahu. Dalam teori berkhotbah ada istilah namanya exegesis. Menarik dari dalam keluar artinya. Ada istilah konteks dekat, konteks jauh. Saya kalau menyiapkan khotbah sebagai seseorang yang bersekolah di teologi dalam anugerahnya, pasti saya berusaha melihat bahasa aslinya, latar belakangnya. Tapi somehow kenapa saya nggak bisa menemukan, karena saya lupa melihat dari konteks orang Yahudi pada masa itu. Mari kita baca ayat yang ke-20. Seperti saya tadi malam menangis karena menemui kebenaran ini. Kiranya saudara bukan soal menangis, tapi saudara kiranya pulang dari tempat ini kau mengerti dan kau makin jatuh cinta sama Tuhan. Amin. Ayatnya yang ke-20, mari sama-sama kita baca. 3, 2, iya. Lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu apa? Berlari mendapatkan dia. Lalu apa? Merangkul dan apa? Sama-sama bilang sama saya, ayahnya melihat dari jauh. Sama-sama bilang sama saya, berlari. Sama-sama bilang sama saya, merangkul. Sama-sama bilang sama saya, mencium. Pernahkah saudara bertanya kenapa ayahnya berlari? Ayahnya lari, terjemahan aslinya bilang ada sense of urgency di sana. Ada keterburu-buruan. Untuk menaruh dalam konteks, ayahnya adalah orang kaya, bangsawan, top tier. Orang kaya. Orang terpandang di komunitas pada masa itu. Kenapa ayahnya melihat anaknya berlari? Apa maksudnya? Kenapa ayahnya berlari? Sebagai ilustrasi, saya minta tolong teman saya, Pastor Randy, untuk bisa bantu saya. Dia melambangkan anak yang hilang. Stop. Pernah lihat bule gelandangan gak? Alkitab saya bilang, Pak Bu, Alkitab saya bilang, dari kejauhan ayahnya melihat. Dan ayahnya apa Bapak Ibu? Pak Bu, orang zaman dulu pakai jubah, betul ya? Enggak begini jasnya, pakai jubah, bener? Saya mau tanya, kalau jubah lari harus diapain? Karena kalau nggak diangkat, ayahnya lari keselipet, jatuh, kena kepala. Maka matilah ayahnya. Terus Yesus bilang, udah gitu khotbah udah habis, sudah gitu. Enggak. Jadi ayahnya harus apa Bapak Ibu? Angkat. Berarti aurat ayahnya kelihatan. Enggak, ini beneran. Ini adalah picture of Jesus. At the cross, di seluruh kisah penyalipan, Yesus selalu pakai celana. Padahal faktanya, fully naked. Telanjang. Ini menggambarkan bahwa Bapa di surga, yang pertama Bapak Ibu tidak malu. Untuk anaknya. Diangkat. Dan ada sense of urgency. Sudah pernah lihat nggak pimpinan-pimpinan perusahaan lari buru-buru? No, yang lari buru-buru selalu pegawai. Betul apa tidak? Saya nggak pernah lihat Pak Prabowo, udah telat gue, udah telat. Nggak ada. Saya kalau diundang acara-acara kenegaraan, Bapak Ibu, kalau khotbah di Pemkot, di Pemprov, selalu mereka datang belakangan. Saya nunggu dari awal penciptaan. Bapaknya angkat dan lari. Lalu pertanyaan $1 juta miliarnya, kenapa bapaknya lari? Dalam budaya Yahudi ada istilah namanya kezaza. Kezaza. Apa itu kezaza?
Kezaza adalah ketika seorang anak melakukan perbuatan yang menyebabkan komunitasnya terluka. Contohnya anak ini meminta warisan ketika bapaknya masih hidup. Mukanya kurang kasihan. Anaknya meminta warisan ketika bapaknya masih hidup. This is picture of kurang ajar. Anaknya seakan-akan bilang sama papanya, for us, for me, you are die. Buat kami kamu mati. Dan yang kedua, minta warisan bukan pengen buka toko. Tapi Alkitab saya mencatat dia pergi ke kota lain. Berfoya-foya, mabuk-mabukan, main perempuan. Pergi dalam kemuliaan, kembali dalam kehinaan. Yang ngerti bilang amin dulu. Kembali dalam apa Bapak Ibu? Kehinaan. Bahkan Alkitab bilang saking hancurnya anak yang hilang ini kembali bukan bertobat Pak. Anak yang hilang ini kembali, kalau orang Manado bilang kampung tengah lapar. Iya, karena kita bilang keadaannya sangat buruk. Dia menjaga kawanan babi dan makan makanan Pak Bu, bagi orang Yahudi, babi itu haram. Bagi kami orang Batak, harum. Bagi orang Yahudi Pak, babi itu haram. Bisa bayangin gak? Orang yang gak boleh makan babi, makan makanan babi. Itu yang terjadi kalau kamu jual Yesus. Itu yang terjadi kalau kamu ninggalin Yesus. Itu yang menjadi ending dari semua orang yang ninggalin Yesus. Mark my word. Pegang omongan saya. Kalau kamu tukar yang kekal untuk yang sementara. Tunggu tanggal mainnya di bioskop-bioskop kesayangan kamu. Ya. Kamu tinggalin Yesus demi pekerjaan. Kamu tinggalin Yesus demi bisnis. Kamu tinggalin Yesus. Gak bisa ngomong halus-halus sama orang kayak begini. Harus tabrak. Gak bisa ngomong. Gak bisa. Yang lain boleh dinego. Tinggal di mana boleh nego. Kerja apa boleh nego. Mau olahraga apa boleh nego. Cuma satu yang gak boleh dinego. Jangan pernah tinggalin Yesus. Cuman itu yang gak boleh dinego. Karena Yesuslah jalan kamu kembali. Pertanyaannya kembali kita belum menjawab. Kenapa bapaknya berlari? Karena anak ini sudah memutuskan hubungan, melakukan perbuatan yang tercela. Dia dijatuhkan dalam istilah Yahudi kezaza. Apa? Diputuskan hubungannya sama keluarga. Tolong duduk. Ketika orang desa mendengar anak yang hilang itu mau pulang ke rumah, maka seluruh orang desa akan mengambil pot yang terbuat dari apa saja, batu, untuk menimpuki dia. Tapi kan gambarin. Seluruh orang desa, komunitas akan ngelemparin dia. Kenapa pot yang harus dilempar ke badannya dan pecah? Seakan-akan mau bilang begini, beginilah kamu perbuat kami. Sehancur inilah hidup kami kamu buat. Jadi ketika orang desa mendengar anak yang hilang itu datang, dia akan dilempari dengan pot, dengan batu. Mungkin ada umpatan anak durhaka kamu, anak gak benar kamu, anak ngaco kamu, anak dan seterusnya. Ini menjawab pertanyaan kita, mengapa bapaknya berlari? Karena dalam kasih Bapa bukan penghukuman tapi kasih mendahului. Amin. Karena bapaknya mendengar, Alkitab saya bilang bapaknya melihat dari kejauhan. Berarti apa? Berarti dari awal kita tahu, dari awal ketika anaknya pergi, bapaknya menanti dari hari pertama. Saya nggak tahu berapa lama, bisa setahun, bisa 2 tahun. Tapi yang pasti from the very beginning dari kepergian anaknya, bapaknya nungguin. Jadi ketika bapaknya melihat dari kejauhan, bapaknya lari. Kenapa lari? Karena kalau dia terlambat sedikit aja, anaknya bisa mati. Karena bagi custom Yahudi, orang ini gak dihitung. Bapaknya lari, Alkitab saya bilang, mencium dan memeluk. Kenapa dipeluk? Sebagai statement di depan orang banyak. Bahwa anak ini berharga di mataku.
Saya kasihi anak ini. Bahkan Alkitab bilang, tolong di bapaknya bilang, kenakan jubah. Tampilkan ayatnya, kitab Yesaya bilang demikian. Dalam kitab Yesaya. Ia telah mengenakan kepadaku pakaian keselamatan. Menyelubungi aku dengan jubah. Sama-sama bilang sama saya, kebenaran saya. Kurang semangat, kebenaran saya. Hanya di dalam Yesus. Amin. Dalamnya mah, kamu dan aku orang berdosa. Orang berdosa ketemu orang berdosa, makanya ada konflik. Betul apa tidak? Dua orang berdosa menikah, makanya ada konflik. Makanya dalam pernikahan kekristenan tidak boleh ada orang ketiga, harus ada pihak ketiga. Namanya Yesus. Inilah cara Bapa di surga melihat kamu. Bodoh amat orang ngomong apa. Bahasa kasar saya, peduli setan. Mungkin orang nuduh dia gak benar kamu, ngaco kamu. Tapi di pemandangan Bapa di surga, dia orang benar. Karena dia bukan Yesus. Makanya ketika Adam jatuh dalam dosa, darah pertama kali tercurah. Binatang dibunuh, kulitnya disematkan kepada Adam. Setiap kali kamu merasa gak layak, gak pantas, tolong ingat ini terus. Bahwa di mata Bapa di surga, karena Yesus, kamu orang benar. Setelah itu kita bilang apa? Diberi cincin. Saya gak mungkin kasih cincin saya ke dia. Karena saya nikah sama dia. Dalam tradisi Yahudi cincin adalah bicara otoritas. At that time orang kalau mau men-seal sebuah dokumen, cincinnya. Orang kalau mau bikin dekret pemerintah, kaisar, raja, kasih cincin. Ingat ketika Yusuf diangkat menjadi orang nomor 2? Firaun kasih dia apa? Cincin. Bahkan kalau pada masa kalau orang belanja bukan pakai duit, cukup cincinnya dicap, paid. Ketika bapaknya, anak ini datang dengan pemikiran A, B, C, D, E, F, G. Dikasih jubah di depan banyak orang. Tuhan tuh gak malu sama kamu. Jadi kalau ada kamu yang malu jadi orang Kristen. Aduh. Tuhan tuh gak malu akui kamu di hadapan malaikat-malaikatnya. Tuhan tuh gak malu mengakui kamu di hadapan orang banyak. Di mata Tuhan kamu berharga dan dikasihi. Jadi kalau ada kamu di sini yang pura-pura supaya nggak kelihatan Kristen, come on. Kalau ada di sini kamu yang nggak enak, aduh jangan ketahuan gue Kristen, come on. Kalau kamu ya ada yang berdoa dan berdoanya gitu, amin. Karena nggak mau kelihatan Kristen, come on. Kalau kamu ada yang malu mengupload storymu tentang imanmu sama Yesus, ada yang salah sama iman kamu. Dikenakan cincin, otoritas. Kasut atau sepatu. Budak. Tampilkan gambar budak yang telanjang. Inilah aslinya. Budaknya. Kezaza. Bapak dari jauh melihat. Penghukuman hendak menghancurkan dia. Tapi kasih mendahului penghukuman. Tim Keller bilang demikian. Saya tutup dengan ini. Sang ayah tidak hanya menerima kembali si anak. Ia menutupi malunya, memulihkan kehormatannya,
dan memberikan kembali haknya secara penuh. Ini bukan sekedar pengampunan, ini adalah pemulihan total. Tepat setahun yang lalu Randy WA saya. Kak, gue masih layak gak ke gereja? Emang orang kayak gue masih boleh ke gereja? But look at you now, by His grace, dalam anugerahnya. Dia sedang menyelesaikan sekolah teologi di